Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah anak-anak, kita kembali lagi belajar bersama. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala maha segalanya. Yang melingkupi yang akan kita pelajari, Allah maha segalanya. Kita akan belajar tentang Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Kita lanjutkan. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum masuk materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu, kita mendapatkan keberkahan dengan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah Al-Ghaffar. Arti Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafara dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar atau permohonan ampunan, maghfirah atau ampunan, ghufran, ampunan, dan ghafir yang mengampuni, dan ghafur dan pengampun. Baik, kita lanjutkan. Makna Al-Ghaffar yaitu adalah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Ghazali, Allah subhanahu wa ta'ala menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Ghaffar atau Asmaul Husna Al-Ghaffar? Meneladani Al-Ghaffar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain, agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menutupi aib seseorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan. Asmaul Husna yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah Al-Afu. Makna Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan semua dosa makhluk. Dan bagaimana cara kita meneladani al-afu? Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Itulah cara kita meneladani al-afu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha kuasa. Kita lanjutkan. Meneladani al-afu, apabila kalian menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapat penjelasan atau yang disebut dengan tabayyun yang sebenarnya, sehingga terhindar dari perbuatan fitnah. Selanjutnya yaitu adalah al-wahid. Makna al-wahid artinya tunggal. Al-wahid adalah zat tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan.
Allah Maha Esa. Allah tidak ada bilangannya. Dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Cara kita meneladani Al-Wahid, yang pertama selalu mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Selalu melaksanakan sholat wajib, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan atau mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan musyrik. Fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu adalah As-Samad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Makna As-Samad, As-Samad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Cara kita meneladani As-Samad, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Bermohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai cita-cita terbaik. Cara Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat kepadanya. Apabila kalian terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertaubatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar, yang mana lafadznya adalah Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, kita telah mempelajari bab 2 yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.